Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang suatu produk obligasi ya, yang mungkin tidak pernah ada belum pernah ada di Indonesia. Jadi kita mungkin sudah pernah dengar tentang obligasi retail atau ORI. Kemudian saving bond retail ya. Bedanya apa? Kalau yang obligasi retail Indonesia biasanya 3 tahun, kalau saving bond tuh kalau nggak salah 2 tahun. Suku retail juga sama, biasanya 3 tahun. Suku tabungan ST itu 2 tahunan. Kemudian kalau yang dananya lebih besar, jadi nasabah prioritas di perbankan, mungkin sekarang mengenal yang namanya FR, fixed rate ya. Ada lagi versi syariahnya project based sukuk PBS, dolar gitu ya, Indon. Bahkan sudah investnya ke corporate bonds gitu. Nah, sebagian dari Anda saya yakin nggak cuma sekedar dengar, jangan-jangan sudah jadi investornya juga. Tapi saya yakin ya, Anda belum pernah dengar yang namanya lottery bond atau premium bond, lotre gitu ya. Nah, jadi ceritanya saya punya anggota keluarga, ada satu itu dia tinggal dan kerja di Inggris. Waktu itu dia tanya saya, kok ini saya diajak sama orang, katanya bagaimana kalau uangnya ditaruh di lottery bonds gitu. Nah, saya dengar lotre, itu bodong apa enggak nih? Karena produk bodong itu kan nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Ya, apalagi kripto-kripto gitu kan juga banyak yang akhirnya uangnya dibawa kabur, hilang sama pemiliknya gitu. Nah, jadi waktu saya dengar pertama ini, saya terus terang saya agak ragu. Tapi katanya ini yang keluarkan pemerintah gitu. Saya penasaran, saya juga cari tahu lebih banyak tentang ini gitu ya. Nah, kemudian saya cek ke websitenya. Jadi lottery bond itu disebut juga dengan premium bonds. Itu dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, namanya National Saving and Investment. Jadi disingkat dengan NSNI ya. Jadi di sana kalau saya baca websitenya dikenal dengan mereka menyebut diri mereka sebagai government saving bank. Jadi seperti bank tabungan pemerintah. Tentang lottery bond juga bisa cek di sini. Jadi nsandi.com gitu ya. Nah, jadi ide awal daripada lembaga itu adalah dia berdirinya tahun 1861. Jadi ini sudah 100 tahun, belum sampai 200 tahun ya. Ya 160 tahun lah ya, mungkin kalau kita hitung-hitung ya. Nah, jadi pertamanya mereka itu ingin masyarakat bisa menabung melalui kantor pos. Jadi ide awalnya itu. Nah, lembaga ini beberapa kali berubah nama. Kemudian telah melewati 2 kali perang dunia. Mudah-mudahan jangan sampai melewati perang dunia ketiga juga. Bukan berarti tidak lewat ya, tapi jangan ada perang dunia ketiganya. Maaf, saya minum dulu. Nah, kemudian setelah berdiri, hampir 100 tahun kemudian, yaitu 1956, NSI ini memperkenalkan yang namanya lottery bond ya. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Karena ini di Inggris ya, minimum 25 pound sterling, maksimum 50.000 pound sterling. Jadi penempatan atau tabungannya itu atau obligasinya itu 25 sampai 50.000. Nah, lottery bond ini tidak ada jatuh tempo, jadi perpetual gitu. Tidak ada bunga, ya. Jadi nggak ada bunga sama sekali. Kemudian karena tidak ada jatuh tempo, kayak tabungan dia, bebas kita tarik kapan saja tanpa biaya. Jadi kalau saya taruh 50, ya baliknya juga 50. Kalau gitu apa untungnya bagi si orang yang menempatkan? Jadi kan kayak taruh di tabungan aja, nggak ada bunganya gitu. Nah, ternyata setiap bulan itu mereka membuat undian yang namanya juga lottery kan. Nah, undiannya itu ada dari mulai 25 pound sterling. Ini semua saya pakai kurs 20.000 ya. Setara 500.000. Kalau tadi kan penempatannya 25. Berarti 500.000 sampai dengan 50.000 pound 1 M. Jadi 25 dapat 500.000, 50 pound 1 juta, 100 2 juta, 500 10 juta, sampai dengan 1 juta pound sterling.
Jadi mereka akan mengundi ya dengan hadiah dari 25, 50, 100 sampai dengan 1 juta. Nah, kalau yang 1 juta itu cuma 2 pemenangnya. Kalau yang 25 pemenangnya bisa puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang. Nah, berapa yang dapat gitu ya? Jadi di website NSI itu kalau kita cek ya, dia ada pengumuman pemenangnya. Nah, terus tadi hadiahnya 25 pound kan. Yang 25 pound itu diberikan, di November itu diundi dan pemenangnya ada 3,4 juta orang. Desember 3,5 juta orang. Kenapa bisa naik? Ya kemungkinan jumlah pesertanya bertambah gitu ya. Atau jumlah yang penempatan bertambah. Yang 50 pound untuk 731.000 orang. Yang 100 pound untuk 731.000 orang. 500 untuk 13.000 orang. Ya. Kemudian 10.000 cuma yang menang 178. 25.000 71. 50.000 36. 100.000 18. Dan yang 1 juta pemenangnya 2. Ya. Jadi ini. Nah, estimated December draw-nya begini. Nah, jadi dengan kata lain Bapak Ibu, itu kalau dijumlahin semua ya, setiap bulan itu ada 4,9 juta pemenang. Dengan hadiah, total hadiah ya, dijumlahkan semua itu 218 juta pound sterling. Ya. Cukup beli Ronaldo kan? Sekarang mungkin cukup. Harus dan mungkin lebih lagi karena usia ya. Tapi sedih 1 bulan yang dia hadiah yang dia keluarkan di bulan November 218 juta pound, di Desember 219 juta pound sterling. Nah, kalau kita rupiahkan berarti sekitar 4,3 triliun ya. Nah, lottery bond ini kan katakan seginilah. Anggap aja saya pakai 219 kali 12. Berarti 2,62 miliar pound setara 52 T per tahun. Jadi dia akan undi 52 triliun dan dibagi-bagikan. Nah, 52 triliun ini hadiah terus terang ya. Jadi bukan hadiah sih, undian gitu ya. Nah, berapa jumlah uang yang terkumpul di dalam lottery bond ini sehingga setiap tahunnya bisa kasih hadiah sampai 52 triliun. Nah, kalau berdasarkan laporan keuangan di NSI yang ditutup pada Maret 2022, total dana yang dikelola itu 207 miliar pound sterling. Jadi 4.140 triliun. Nah, dari 4.140 triliun ini dia ada beberapa produk. Jadi dia ada kayak yang tabungan biasa aja, ada obligasi, dan ada lottery bond. Nah, dari semua itu yang paling gede lottery bond karena lebih dari setengahnya. Ya, jadi 107, 109, 207, 119 itu lottery bond. 2.380 triliun. Gede nggak sih Pak? Oh ya, luar binasa gedenya. Kenapa? Karena jumlah industri reksadana itu kalau dijumlahin semua ya, dari nomor 1 sampai nomor 96 atau 97, itu cuma 500 triliun. Itu sudah semua yang ada di Indonesia. Jadi 2.300 triliun ini cuma di satu obligasi aja. Hampir 5 sorry, hampir 5 kali lipatnya. Dan kalau menggunakan harga tanggal 6 Desember, itu beli BCA 1069 T, beli BRI 7.736 T, beli Bank Mandiri 500 T, ya masih ada kembalian 67 T. Jadi begitu besarnya dana yang dikelola oleh NSI itu. Nah, satu lottery bond itu. Nah, dengan kata lain, buat negara itu juga sumber pendanaan yang signifikan. Nah, jadi cara kerjanya Bapak Ibu, kita beli ya antara 25 sampai 50 ribu maksimal setiap bulan diundi. Terus kalau yang nggak menang gimana Pak? Oh ya udah, bulan depan ikut undian lagi, bulan depan ikut undian lagi. Kalau kita sudah tarik ya sudah selesai gitu. Nah, di Indonesia belum ada ya. Tapi menurut saya ya alangkah bagusnya juga bisa ada. Kenapa? Karena kita kalau taruh 500 ribu, ini kalau hokinya itu sudah hoki tingkat level dewa ya, ada kemungkinan bisa menang 20 miliar. Udah gitu, semua hasilnya itu bebas pajak pula. Jadi nggak ada pajak sama sekali.
Nah, memang ada unsur spekulasi, ada untung-untungan. Jadi kalau saya antara zong ya atau undi, ya nggak usah 20 M deh, dapat yang 100 juta kan itu juga sudah tinggi. Tapi memang 500.000 itu minimum ya, maksimal 1 M penempatan. Nah, jadi menurut saya sih ya, menurut saya kalau kita taruh seperti ini, ruginya apa? Ya uangnya nggak berkembang aja, jadi termakan inflasi gitu. Tapi di satu sisi bisa nggak kayak mendadak sih. Bisa juga kita dapat hadiahnya cuma 25 pound kan. Dari misalnya kita penempatan 1.000 pound seperti itu. Nah, jadi paling tidak walaupun ada spekulasinya atau dianggap spekulasi, itu resmi dari pemerintah. Dan buat pemerintah sebenarnya juga untung. Kenapa? Karena dia 2.380 T, dia itu cuma bayar 52 triliun. Jadi kalau 2.380 T kita misalnya kalikan 10%, 230 T. Nah, 230 T kalau kita anggap cuma 5%, itu cuma 115 T. Nah, berarti kan itu nggak sampai 2,5%. Jadi dia kayak gini, kalau ada orang beli obligasi sampai 2.300 T, itu kan semua pihak dapat bunganya. Dan ya, to be honest ya, kalau kamu orang kaya sekali, kamu dapat gede gitu loh. Ya, kalau saya taruh 1 miliar dikasih bunga 7%, saya dapat itu 70 juta. Kalau orang biasa cuma naruh 10 juta, dikasih 7%, itu cuma 700.000. Ya, jadi nggak bisa saya jadi kaya. Orang kaya dia mempertahankan kekayaannya, tapi kalau orang biasa, waduh, taruh 10 juta cuma dapat 700.000, kapan kayanya gitu kan. Jadi lottery bond ini bisa memberikan kesempatan orang untuk jadi kaya. Nah, kenapa? Karena ya apa ya, kenapa banyak orang tertipu investasi bodong, tertipu pokoknya yang nggak jelas, udah gitu senang judi slot gitu kan. Sekarang banyak judi-judi slot gitu. Beli apa kripto nggak jelas gitu, akhirnya akhirnya uangnya hilang gitu kan. Karena orang-orang masyarakat kelas menengah bawah, mereka mau jadi kaya, kalau cuma dikasih 1 tahun 5%, 6%, 7%, oke, lebih tinggi dari bunga deposito, tapi kapan kayanya? Nah, justru dengan masuk seperti itu mereka berharap mereka naik kelas. Nah, tapi apa yang terjadi? Tertipu, ya akhirnya uangnya habis gitu. Nah, ini berbeda sama kelas menengah atas yang sudah kaya. Orang yang sudah kaya itu mereka nggak butuh return tinggi-tinggi. Returnnya oke-oke aja di atas deposito. Yang penting mereka jaga punya nilai kekayaan. Jadi mereka beli obligasi FR itu sudah cocok. Beli reksadana pendapatan tetap yang ada bagi hasil itu sudah cocok. Tapi kalau mereka misalkan beli yang ini, malah mungkin mereka nggak mau. Kenapa? Karena maksimalnya di taker nggak boleh lebih dari 1 M. Udah gitu bisa dapat bisa nggak dapat gitu. Nah, sementara buat mereka kepastian itu penting. Nah, jadi ini menurut saya lebih cocok untuk kelas menengah bawah. Bisa saja kelas atas ikut-ikutan ya, tapi paling tidak ini untuk kelas menengah bawah itu semacam subsidi. Jadi dananya besar, pemerintah tetap bayar kuponnya sesuai dengan total besar itu, cuman nggak dibagi ke semua orang, dibuat jadi undian sehingga bisa saja ada orang kelas menengah bawah yang kalau dia beruntung dia bisa naik kelas. Nah, demikian tentang lottery bond yang ada di Inggris. Hanya untuk referensi saja ya, untuk kita diketahui bersama, bukan suatu rekomendasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.